kami akan sekolah online bersama teman-teman di sekolah minggu yang lainnya. Tuhan Yesus di tengah pandemi ini mengharuskan kami untuk bersekolah online bersama teman-teman dan guru-guru kami. Tuhan, supaya Engkau berkati hari ini firman-firman bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terus kita sekarang mau ngapain ini Kak Gita? Nah, kita kan udah berdoa nih, kita mau nyanyi lagi nih biar tambah semangat untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Ikuti gerakannya ya. Ayat 13 sampai dengan 35. Kita akan baca bersaut-sautan dua ayat. Saya dulu ya Mbak Yulia. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah perlihatkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Pada suatu pagi yang sangat indah, ada seorang murid Yesus bernama Kleopas. Dia sedang bersedih, kecewa karena dia tahu bahwa gurunya, yaitu Yesus, sudah wafat. Tapi perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus berkata kalau Yesus sudah bangkit. Lalu datang salah satu murid Yesus yang lain, yang juga teman dari Kleopas. Kata temannya itu kepada Kleopas, Hei Kleopas, kamu kenapa? Kok kamu cemberut? Aku sedih dan kecewa. Yesus pun mati di kayu salib. Aku seperti kehilangan pengharapan. Tapi anehnya, kata perempuan-perempuan itu, Yesus tidak ada di kuburnya. Dia bangkit. Tapi masa bisa sih seperti itu? Iya betul, ayo segera kita ke kampung Emmaus. Kleopas dan temannya segera ke kampung Emmaus. Di tengah perjalanan mereka juga masih membicarakan tentang cerita kebangkitan Yesus. Tiba-tiba datang seorang di samping mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya seru. Masa kamu nggak tahu sih, berita ini sudah tersebar di seluruh dunia. Berita tentang hal ini. Belum? Memangnya ada apa? Kamu tahu, kita punya guru yang hebat banget. Dia benar-benar hebat banget loh. Dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dia menyayangi kita semua. Dia baik banget. Tapi ada orang yang nggak suka sama guru kita. Mereka bilang guru kita jahat. Padahal guru kita itu baik, nggak jahat loh. Lalu mereka yang nggak suka itu menghukum dan menyalib, kemudian mati. Tapi 3 hari kemudian perempuan-perempuan yang datang melihat kuburannya kosong. Masa dia bangkit lagi? Iya betul. Masa Yesus bisa bangkit lagi? Masa iya? Ternyata orang itu adalah Yesus. Namun sayangnya, Kleopas dan temannya tidak sadar kalau yang sedang berjalan dengan mereka ke kampung Emmaus itu adalah Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Loh, mengapa kamu tidak percaya oleh kitab yang ditulis oleh para nabi? Bahwa akan ada Mesias yang akan menderita dan mati, bahkan bangkit setelah 3 hari kemudian. Bukankah guru kalian yang mengatakan demikian? Lalu Yesus mulai menjelaskan tentang isi kitab suci. Kleopas dan temannya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hati mereka menjadi tenang dan penuh dengan sukacita. Hingga akhirnya mereka menjadi tenang dan penuh dengan sukacita. Hingga akhirnya mereka berhenti untuk beristirahat di suatu tempat. Di sana mereka beristirahat dan makan. Ketika mereka makan, Yesus juga mengajar dan memberkati mereka. Hati Kleopas dan temannya menjadi bersemangat. Sedih dan bingung di hati mereka sudah hilang, digantikan dengan semangat yang luar biasa dan sukacita yang juga luar biasa. Hingga akhirnya mereka sadar
bahwa yang sedang bersama mereka itu adalah Yesus. Lalu Kleopas dan temannya itu segera menceritakan kejadian ini kepada teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita pendek tentang perjalanan Kleopas dan temannya ke kampung Emmaus. Iya, mereka pulang kampung karena mereka sedih dan kecewa. Tuhan yang mereka andalkan mati di kayu salib. Sedih ya Mbak kalau kita kehilangan orang yang kita cintai? Iya, tapi meski Tuhan Yesus tidak bersama kita hari ini, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tetapi Tuhan Yesus selalu hadir dalam hati kita, menyertai kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Mbak Yulia percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu selalu ada di hati kita, menghibur kita? Percaya banget dong Mbak. Jadi kita wajib bersyukur karena Yesus sudah rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik di rumah juga harus percaya ya, Tuhan Yesus sudah menghibur kita dikala kita sedih, dikala kita kecewa. Nah, demikian cerita kita hari ini adik-adik. Nah, kita tetap harus selalu bersyukur, kita harus selalu bersukacita dan tetap semangat. Kita kan udah dengerin firman nih, sekarang kita waktunya buat persembahan. Nah teman-teman, karena masih di rumah, kita tetap harus persembahan ya. Makanya kita simpen dulu di kaleng ataupun kotak. Nanti kalau sudah suasananya memungkinkan, kita akan bertemu lagi dan kita kumpulkan persembahannya untuk gereja kita, oke? Nah, sekarang kita mau nyanyi untuk ngiringin persembahannya lagi. Kita mau nyanyi apa sih Mbak Gita? Sungguhku bangga Bapa. Oke, kita mau nyanyi sambil persembahan ya. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku bersembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, sekarang waktunya kita untuk doa syafaat. Di mana posisinya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, kami berdoa untuk mengelola persembahan ini agar mengelola yang terbaik dengan kejujuran. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk persembahan ini dan teman-teman yang belum bisa memberikan persembahan ini supaya di dalam waktu Tuhan memberikannya kembali. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami. Ya Tuhan, berkati orang tua kami, kesehatan mereka Tuhan, berkati mereka di dalam mereka melakukan pekerjaan, semoga Tuhan selalu menyertai mereka. Dan berikanlah umur panjang kepada mereka ya Allah, sehingga mereka boleh selalu menemani kita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan, yang mana pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini, kami anak-anak-Mu harus bersekolah di rumah ya Bapak. Berkati kami senantiasa supaya kami boleh tetap menimba ilmu di rumah, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga kami masih diberikan Engkau kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitas kami. Kami juga berdoa untuk negeri ini Tuhan, dari pemerintahan paling bawah hingga paling atas. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menterinya agar dapat menjalankan aktivitas tugas mereka dengan baik. Berkati juga dalam rangka penyelesaian pandemi ini, semoga juga bisa terlaksana dengan baik. Tuhan berkati segala tenaga medis, segala peralatan medis. Tuhan sendiri yang memberkati mereka
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan di sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tunduk kepala ya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, kita sekolah minggunya sudah selesai nih. Nah, jangan lupa ya untuk klik tombol di sini yang gambar lonceng untuk subscribe, Like, Komen di bawah Dan share di YouTube channel GKJ Tanjung Tirto Official.